Oke. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikutumikum wastirakikum fi hadhil muhadarah. Terima kasih teman-teman sekalian, saudara, atas kehadiran Anda di mata kuliah ini. Kita akan membahas tentang kata dalam bahasa Arab. Kita sudah membahas sebelumnya apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat, dan kumpulan kalimat yang sering kita sebut dengan istilah paragraf atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan fakrah. Ada juga yang membaca dengan fikrah. Oke. Kata kita sudah definisikan bahwasanya kata adalah kumpulan huruf yang memiliki makna. Artinya kalau ada kumpulan huruf yang tidak memiliki makna, maka itu bukanlah kata. Contohnya adalah na, na, na. 3 huruf berkumpul di situ tetapi tidak ada makna di situ. Nah, itu bukanlah kata. Tetapi kalau kita kemudian kitabun, ada kaf di situ, ada tak di situ, kemudian ada alif dan ada ba di situ. Kitabun, kumpulan huruf dan itu memiliki makna, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan kata dalam definisi Arab ya. Jadi itu yang disebut dengan kata. Jadi kumpulan huruf yang memiliki makna. Jika tidak memiliki makna, maka itu bukanlah kata. Kata dalam Oke, kita lanjutkan. Kata dalam bahasa Arab dapat dikelompokkan menjadi satu isim. Isim itu seringkali kalau kita membaca, mendengar penjelasan dan yang lainnya itu dimaknai dengan nomina atau kata benda. Tetapi sepanjang yang saya baca, yang saya teliti dan yang lainnya, saya lebih suka menyebut itu menjadi nonverbal. Nonverbal artinya bukan nonverbal ya, tapi nonverbal, bukan kata kerja. Nah, itu saya lebih suka menyimpulkan begitu. Tentu nanti kita akan belajar bahwasanya baik dari tanda-tanda itu kita akan mengetahui. Jadi intinya isim itu adalah nonverbal, bukan kata kerja. Semua yang tidak menunjukkan kata kerja, maka itu adalah isim. Dengan syarat hurufnya minimal 3. Saya bilang dengan syarat ini adalah kaidah umum. Karena kaidah dalam ilmu sosial berlaku adalah kaidah mayoritas, bukan kaidah eksak. Yang artinya adalah ketika kita bilang ini kaidahnya begitu, maka 100% mesti begitu. Tidak, tetapi di ilmu humaniora itu berlaku bahwasanya mayoritasnya adalah begitu. Ada beberapa poin yang dikecualikan, ada beberapa bagian yang dikecualikan dalam bahasa Arabnya namanya istisnaat. Istisnaat, oke. Intinya isim adalah nonverbal. Kemudian fiil adalah verba. Jadi kata dengan 3 huruf yang dia menunjukkan kata kerja, maka itu disebut dengan verba atau kata kerja kita itu. Dan dia menunjukkan kata kerja. Nah, kemudian kalau huruf itu saya lebih suka menyebutnya partikel, kata tambahan. Nah, beberapa penulis, beberapa ini dia menyebutnya dengan kata sambung. Saya lebih suka partikel karena kata sambung itu sering masuk juga di partikel sebenarnya. Intinya adalah ketika dia tidak punya makna kecuali dia harus disandingkan dengan isim dan fiil, maka itulah kata sambung. Kata di misalkan.
di dalam bahasa Indonesia di atau fi dalam bahasa Arab itu tidak ada makna sama sekali kecuali kita sudah sandingkan dengan fil bait, maka di rumah. Di-nya itu baru terfahami ketika dia disandingkan digandengkan dengan kata yang lain. Nah, biasanya huruf itu tiga kata ke bawah. Seringnya adalah satu dua huruf. Jadi 3 huruf ke bawah, bukan 3 kata, tetapi 3 huruf ke bawah. Perlu digarisbawahi di sini, jadi ada isim, kemudian ada fiil, kemudian ada huruf. Ini adalah pembahasan terjemahan. Nah, orang Arab sendiri dia menyebutnya ismun. Ism. Ini fi'al. Bukan fi'il tapi fi'al. Dan di sini harf, bukan huruf. Jadi ism, fi'il, harf. Jadi saya lebih suka menyebut dengan istilah Arabnya gitu ya. Demikian juga di sini jangan salah bahwasanya kata itu dulu disebut kalimah, hari ini disebut mufradah. Artinya apa? Keragaman begini harus kita pahami begitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan bicara tentang petanda kata. Jadi kata itu dilihat dari apa begitu ya. Nah, jadi kalau isem, saya sudah bilang tadi kalau isem dan fi'il itu 3 huruf atau lebih. Saya kasih rumus begini ya, 3 huruf atau lebih. Jadi kalau kita nanti ketemu kata kok 3 huruf, maka pastikan itu di antara isim dan fi'il. Tetapi kalau dia 3 huruf kurang, ingat di sini ya, 3 huruf kurang, maka dia pastikan dulu harf. Meskipun ada pengecualian, saya bilang pengecualiannya itu kita sebut saja itu 0, sekian persen. Taruhlah kalau ada ujian 8 soal, maka bisa jadi yang salah itu hanya 1 soal. Nah, ini cara matematikanya, ya, rumus sederhananya begitu. Jadi kalau 3 huruf atau lebih itu kalau nggak isim atau fi'il. Nah, kemudian bagaimana kita melihat membedakan 2 hal ini? Maka nanti di ilmu shoroh yang dibedakan hanya 2 ini. Apa? Memiliki makna bukan kata kerja. Oke, ini yang ke isim itu yang saya bilang tadi non verba gitu. Tetapi kalau kemudian fiil itu disebut dengan verba. Verba itu artinya dia kata kerja, ada kegiatan di situ, ada aktivitas di situ. Ketika tidak ada kegiatan dan aktivitas, tidak ada waktu dan kegiatan di situ, maka dia bukan verba. Nah, kemudian memiliki salah satu ciri berikut. Ciri ini penting karena kajian kita adalah mufradat Quran, jadi kosakata Quran, maka ciri ini tidak ada Al-Quran yang tidak berharokat. Karena dia berharokat, maka ini satu keuntungan yang kita punya bahwasanya untuk mengetahui isim, fiil, haraf itu dari harokat dia. Nah, ini isim itu al di depan. Ma, mi, mu. Jadi kalau ada mim di depan, di fathah, di kasroh, di dhammah, ma, mi, mu, itu kemungkinan besar dia adalah isim. Contohnya masjid. Nah, ada 4 huruf, kemudian di situ ma di depan. Miftah, nah itu ya, ma, mi, mu. Kemudian an, in, un, ini harokat di belakang, ada tanwin di situ. Misalkan kitabun, babun, dan seterusnya, kemudian kasrah al-kitabi. Bedanya kalau nanti ban bin bun itu biasanya tanpa al di depan, tapi kalau di sini ada al-kitabi, al-kitabu, al-kitabah, ada al di depan. Oke. Kemudian fi'il qad, contohnya qad aflahal mu'minun di surat al-mu'minun itu ya, ada qad di situ. Ini tambahan, partikel tambahan gitu ya. Oke, partikel di sini sin saufa. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamu. Kalla saufa ta'lamun. Nah, ini di depan. Dan di depan fiilnya itu, di depan kata kerjanya, di depan verbanya. Kemudian anita, alif, nun, ya, ta. Ini bersambung dengan verbanya tadi. Contoh, la in syakartum la azidannakum, di situ ada alif, la azidannakum, nah itu di situ ada alif. Kemudian sukun, misalkan kul
Nah, ini sukun di belakang. Jadi alif lam dan mamimu di depan, kemudian tanwin dan kasroh di belakang, qad, sin, saufa, anita di depan, kemudian sukun di belakang. Nah, sementara kalau haraf dia 3 huruf di bawah dan tidak difahami kecuali harus bergabung dengan ini seperti yang saya jelaskan di depan. Nah, ini contoh. Oke, alhamdulillah. Berapa hurufnya? 1, 2, 3. 3 huruf. Ada al di depan. Oke, kita pastikan karena ada al di situ maka dia isim. Lillahi. Nah, berapa hurufnya? Di sini ada dua huruf. Di sini ada lam, kemudian Allah. Allahi karena ada al di depan, kemudian ada kasrah di belakang, maka dia isim. Lam karena dia cuma 1 huruf, maka dia harf. Al-alamin udah pastikan ada alif lam di sini, maka dia isim. Na'budu. Oke. Apa ini? Ada nun di depan. Anita. Kalau Anda bingung, maka sesungguhnya di sini kok tidak ada al di depan, kok tiba-tiba dumah di belakang. Harusnya kalau dia isim gitu. Kalau dia isim itu kan kalau dia harus tanwin gitu ya. Kok tetapi kalau dia harus tanwin, nah ini kok nggak ada al di depan, maka dia pastikan ini fiil. Jadi kalau kita tahu salah satu petanda untuk masing-masing kata, kata isim dan fiil, maka kita akan tahu petanda yang lainnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiskusi dan bertanya jawab. Selamat telah mendengarkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.